iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Menjaga kehormatan. Maksud dari menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik dan kemuliaan diri. Dengan kata lain menjaga harkat, martabat dan harga diri manusia. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muru'ah. Muru'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan menjauhi segala bentuk keburukan. Ada juga yang memberi definisi sebagai kemampuan untuk menghindari perbuatan yang negatif atau buruk, sehingga dapat menjaga harkat, martabat, harga diri, dan kehormatan diri. Selain muru'ah juga disebut dengan istilah ifah secara bahasa. Istilah ifah berarti mencegah dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal yang buruk dan terlarang. Sedangkan secara istilah berarti sifat yang menjadikan seseorang dapat menghindar dari menuruti hawa nafsunya. Sikap menjaga kehormatan terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33-35, yaitu artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran surat Al-Ahzab ayat 33-35. Sikap muru'ah dibagi menjadi 3 macam, yaitu: 1. Muru'ah terhadap diri sendiri adalah mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun meskipun dalam keadaan sendiri. 2. Muru'ah terhadap sesama makhluk adalah menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 3. Muru'ah terhadap Allah SWT, maksudnya merasa malu kepada Allah SWT sehingga memuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan merasa malu apabila berbuat maksiat kepadanya. Contoh muru'ah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman ataupun berkata kasar. 2. Menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, bukan menggunakan pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. 3. Menjauhi pergaulan bebas dan zina. 4. Menjauhi makan dan minuman yang haram. 5. Mempergunakan harta di jalan yang baik, di antaranya bisa dengan bersedekah, menyantuni anak yatim, memberi beasiswa. 6. Tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Ikhlas. Kata ikhlas dari bahasa Arab. Secara bahasa, kata ikhlas berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan, dan membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dalam berniat, bersihnya batin dalam beramal, tidak ada pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit ria, serta mengharapkan ridho Allah semata. Dengan kata lain, ikhlas adalah sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan sesuatu apapun kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhlas merupakan suatu hal yang sifatnya batin dan ia merupakan perasaan halus yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat yang mengajarkan untuk ikhlas adalah Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat 2 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin.
Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, Muhammad, Alkitab Al-Quran dengan benar. Maka sembuhlah Allah dengan memberikan ketaatan ibadah kepadanya. Quran Surat Az-Zumar Surat 39 ayat 2. 3 ciri-ciri seseorang yang ikhlas dalam beramal. 1. Tidak mengharapkan atau menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. 2. Tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan. Misalnya, bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah Allah. 3. Tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Malu. Malu dalam bahasa Arab disebut kata al-haya. Malu disebutkan oleh Nabi SAW sebagai cabang dari iman karena dengan sifat malu seseorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Sifat malu akan selalu mengantarkan seseorang pada kebaikan. Menurut Ibnu Hajar, penulis kitab Fath al-Bari, malu dibagi menjadi 2, yaitu pertama, malu naluri, furiza, yakni sifat malu yang Allah ciptakan pada diri hamba sehingga mengantarkan hamba tersebut melakukan kebaikan dan menghindari keburukan serta memotivasi untuk perbuatan yang indah. Inilah yang termasuk cabang dari iman karena bisa menjadi perantara menaiki derajat iman. Yang kedua, malu yang dicari atau dilatih, muktasab. Sifat malu ini ada kalanya bagian dari iman, seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah pada hari kiamat, sehingga menjadikan mempersiapkan bekal menemui Allah di akhirat nanti. Ada kalanya juga malu ini bagian dari ihsan, seperti malunya hamba karena adanya rasa takarub atau merasakan dalam pengawasan Allah. Inilah puncak dari macam-macam cabang iman. Ada juhud. Juhud secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Jadi juhud berarti meninggalkan dari kesenangan dunia untuk melebihi mementingkan ibadah. Orang yang melakukan juhud disebut dengan jahid. Dalam kaitannya dunia, juhud diartikan meninggalkan dunia dan menganggap dunia adalah hal yang hina. Meskipun demikian, perlu diingat, perilaku juhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan duniawi atau bukan berarti tidak memiliki harta dan mengasingkan diri dari dunia. Para ulama menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah maksud dari juhud. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, juhud adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menyibukkan diri kita sehingga melalaikan Allah. Dengan kata lain, menurut Abu Said bil Arabi dari para gurunya, juhud adalah mengeluarkan kemuliaan harta dari dalam hati kita. Maksudnya harta yang dimiliki tidak menjadikan hati ini jauh dari lalai dari Allah. Bahkan ulama lain menambahkan bahwa harta yang kita miliki harusnya dapat menjadi sarana alat mendekatnya diri kepada Allah. Lebih lanjut, Rasul juga menyebutkan salah satu bahaya seorang yang tidak berlaku juhud, yaitu dapat dijangkiti penyakit wan. Bagaimana sabda beliau yang artinya, dari setauban ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hampir-hampir bangsa merebutkan kalian, umat Islam, layaknya memperebutkan makanan yang berada di mangkuk. Seorang laki-laki berkata, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit? Beliau menjawab, tidak, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak. Namun kalian seperti buih di genangan air. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut kepada kalian dan akan menenangkan ke dalam hati kalian al-hawan. Seorang lalu berkata, wahai Rasulullah, apa itu al-hawan? Cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam Islam, cinta dunia bukan berarti meninggalkan harta duniawi. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa juhud bukan berarti meninggalkan harta duniawi. Perilaku juhud adalah seseorang yang mampu mendapatkan dan menikmati dunia tanpa menjadikan dirinya hina, tanpa menjadikan nama baiknya buruk, tanpa mengalahkan kebutuhan rohani dan
tanpa menjadikan jauh dari Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Jar Al-Ghifari disebutkan, artinya dari Abu Jar Al-Ghifari dari Nabi SAW bersabda, "Jud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta. Tetapi jud terhadap dunia adalah engkau lebih yakin terhadap kekuasaan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Jud juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharap mendapat pahala dari musibah itu daripada dikembalikan harta itu kepadamu." Hadis riwayat Al-Tirmizi. Dengan demikian, zuhud bukan dilihat dari pakaian atau harta, apa yang dimiliki seseorang, tetapi terkait cara memperoleh harta dunia dan menyikapi harta tersebut sesuai tuntutan agama, seperti mencari harta secara halal, harta yang dimiliki tidak menjadikan seorang sombong dan jauh dari Allah.